Halo Sobat Gila Kerja Project, selamat datang di channel YouTube Gila Kerja Project, channel di mana kita membahas terkait dengan tim Excel, skill-skill yang bisa kita pakai di dunia kerja. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu case study Excel yang mungkin bisa kita pelajari bersama ya teman-teman semua, di mana di case study ini mencakup beberapa rumus Excel yang sering dipakai di dunia kerja. Oke? Nah, langsung aja kita akan masuk ke case study-nya. Untuk file case study-nya teman-teman semua bisa mendownload di link di bawah ini ya, di link YouTube ini, di mana teman-teman semua bisa mencoba latihan juga di tempat teman-teman semua. Oke? Nah, di case study ini, saya akan membahas beberapa rumus yang sudah terangkum semua di satu tempat teman-teman semua. Oke? Nah, di sini kita akan melihat teman-teman, di mana teman-teman melihat ada satu tabel ya, di mana isinya terkait dengan golongan karyawan, oke. Kemudian berapa gaji pokoknya, kemudian berapa uang transport per harinya, dan uang makannya. Nah, kalau teman-teman di sini kan melihat nih, contohnya golongan satu gaji pokoknya itu 500.000 ya. Kemudian dikasih uang transport per harinya 3.000 dengan uang makan per harinya 5.000 seperti itu. Nah, kemudian di laporan upah karyawan per salesman-nya di mana harga barangnya adalah 75.000 dan setiap karyawan yang berhasil melakukan pembelian satu barang itu mendapatkan 10% teman-teman semua. Oke. Dan di sini kita dikasih clue teman-teman. Nah ya, di sini ada format nomor karyawannya, oke. Kemudian clue terkait dengan logik datanya. Nah, ini dipakai untuk apa? Untuk di bagian bawah, teman-teman. Nah, di sini kita dikasih tantangan, teman-teman semua, untuk mengisi kolom-kolom yang kosong ini, gitu ya. Nah, tadi di awal kita dikasih clue, gimana sih cara mengisi angkatan ini, gitu ya. Nah, kita akan level ke atas, teman-teman. Nah, angkatan diperoleh dari apa, teman-teman? Dari dua angka awal nomor karyawan. Oke, kita cek ya di sini ya. Jadi nomor angkatan ini diambil dua nomor di depan. Oke, di awal. Nah, misalnya, biasanya kita manual ya, seperti ini ya teman-teman ya. 23, oke, 33. Nah, kalau misalnya datanya dikit is okay gitu ya. Tapi kalau datanya banyak, mungkin kita akan memakan waktu yang sangat lama. Nah, oleh karena itu, kita bisa menggunakan rumus cepat, teman-teman, ya. Tadi kita clue-nya adalah mengambil dua angka di awal. Nah, kita bisa menggunakan fungsi left, oke? Kita masukin dulu rumus left-nya, kemudian masukin teksnya, oke? Kemudian kita titik koma. Nah, titik koma atau koma itu tergantung dengan Microsoft Excel teman-teman semua, gitu ya. Karena di sini formatnya menggunakan titik koma, sehingga kita menggunakan titik koma, oke? Nah, tadi clue-nya angkatan diambil dua angka ya, benar ya teman-teman ya. Angkatan diperoleh dari dua angka awal nomor karyawan. Oke, sehingga kita ambil dua angka aja. Oke, kalau sudah tinggal ditutup kurung, kemudian di enter. Nah, langsung dapat teman-teman dua angka di awal, teman-teman tinggal copy rumus ke bawah seperti ini. Oke, sehingga kita tidak perlu manual lagi untuk merumuskannya secara manual satu persatu. Nah, lanjut kita akan isi nomor urut karyawan. Nah, kita lihat clue-nya dulu. Nomor urut diperoleh dari dua angka akhir dari nomor karyawan. Nah, jadi kita akan mengambil dua angka terakhirnya. Berarti dari kanan ya. Jadi misalnya ini 14 ya. Kemudian ini 60 ya. Kemudian 39. Nah, ini kita akan coba rumusin ya teman-teman ya. Karena kita mau ngambil dua angka akhirnya. Kita bisa menggunakan fungsi right ya. Karena kita ngambil dari kanan ya. Kita menggunakan fungsi right atau kanan gitu ya. Nah, teman-teman tinggal masukin rumusnya, right, oke. Kemudian masukin dulu teksnya kayak tadi, kemudian titik koma, kemudian ambil dua angka. Sip. Nah, seperti ini kita sudah bisa mengambil dua angka akhirnya. Nah, teman-teman tinggal enter aja seperti ini. Oke. Nah, langsung muncul dua angka terakhirnya. Nah, sekarang kita akan mengisi kode jurusan, teman-teman. Kita coba cek clue-nya seperti apa. Kode jurusan diperoleh dari 4 angka setelah angkatan dari nomor karyawan. Oke.
Kode jurusan diperoleh dari 4 angka setelah angkatan dari nomor karyawan. Oke, nomor angkatan tadi berapa teman-teman? 13 ya. Jadi kita mengambil 4 angka setelahnya. Berarti yang kalau kita manual, kita akan catat seperti ini ya. 1111 ya. 111, oke. Lalu ini berapa? 12, oke. 1 ya. Sebentar. Berarti ini kita ngambilnya 121, oke. Kemudian ini berapa? 120 ya. Jadi dia mengambil berapa angka teman-teman? Mengambil 4 angka ya. Oke. Oke, kita coba cek di sini berapa angka. Oke. Coba kita cek lagi 4 angka ya. Oke. Sepertinya ini kita ambil 3 angka ya. Mungkin clue-nya ada yang kurang sesuai ya. Jadi kita akan mengambil 3 angka teman-teman. Jadi di sini 3 angkanya berarti adalah 111 ya. Oke, kita ngambil 111 ya. Kemudian 121. Nah, kalau manual seperti ini ya teman-teman ya. Kita bisa menggunakan rumus secara cepat, yaitu menggunakan fungsi mit. Oke. Kemudian masukin teksnya. Kemudian kita masukin mau mulai dari angka berapa. Karena kita urutan ketiga angkanya ya. Karena setelah nomor angkatan kan teman-teman. Sehingga ambil dari nomor 3. Kemudian mau diambil berapa digit? Karena kita mau ngambil 3 digit, masukin aja 3. Karena kita mau ngambil 3 digit. Oke? Kalau sudah, tinggal di enter, maka kita akan langsung dapatkan secara cepat, teman-teman. Tanpa harus manual, teman-teman sudah bisa mendapatkan nomor kode jurusannya. Oke? Nah, ini terkait dengan rumus apa, teman-teman? Ini fungsi left. Oke? Ini fungsi right, dan ini fungsi mid. Jadi, fungsi ini sangat sering dipakai di dunia kerja, teman-teman. Apalagi teman-teman bergerak di bidang analisa data, gitu ya. Di mana di sana ada kode, ada apa, menganalisa data lebih dalam. Nah, itu sering dipakai sekali, teman-teman. Fungsi left, fungsi right, dan fungsi mid. Oke? Nah, oke, sampai sini. Misalnya teman-teman punya pertanyaan, nanti silakan komen aja teman-teman di channel YouTube ini, ya, di kolom komentar. Nanti kita akan bantu untuk menjawab pertanyaannya. Jadi, kita akan buka sisi pertanyaan di kolom komentar, teman-teman tinggal komen aja nanti kita akan bantu, gitu ya. Nah, kalau sudah, kita akan lanjut, teman-teman. Diminta untuk mengisi gaji pokok, ya. Nah, gaji pokok itu berdasarkan apa? Teman-teman bisa cari di sini. Itu adalah berdasarkan golongan, teman-teman. Golongan 1 mendapatkan 500.000, golongan 2 mendapatkan 350.000, ya. Golongan 3 mendapatkan 200.000. Sehingga tadi kan kita sebenarnya sudah tahu ya, ada di sini golongannya, teman-teman. Nah, kita bisa menggunakan fungsi fill up untuk mencari berapa sih gaji pokoknya, gitu ya, dari golongan ini, teman-teman. Kita di sini kasih tahu nih, oh Yohanes ini golongan 1, ya. Atau si Dani nih golongan 2, ya. Atau si Ferry golongan 3. Bisa ya sih kita langsung ya, teman-teman. Misalnya golongan 1 kan 500.000 ya. Kita secara manual masukin nih angkanya 500.000 gitu ya. Tapi kalau misalnya data kita banyak banget, itu kita masukinnya satu-satu tuh, teman-teman. Sehingga kita bisa menggunakan fungsi VLOOKUP untuk mencari nilainya secara cepat menggunakan rumus. Nah, caranya seperti apa? Caranya teman-teman kayak biasa, harus ada sama dengannya, oke. Kemudian teman-teman masukin fungsi VLOOKUP. Nah, VLOOKUP ini dipakai ketika kita ingin mencari value tertentu dari tabel tertentu, ya. Nah, VLOOKUP ini teman-teman masukin aja, mau lookup value yang mana. Nah, teman-teman masukin aja di sini golongannya, oke. Kemudian teman-teman masukin tabel referensinya. Nah, tadi kan kita mau melakukan value-nya dari ini ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman jangan lupa untuk di F4 ya. Jadi jangan lupa untuk di F4 ya. Agar apa? Agar ini kode tabelnya terkunci, teman-teman ya. Jadi kalau enggak dikasih dolar seperti ini, nanti tabelnya bakal berpindah ya, akan berpindah. Sehingga kita perlu menambahkan string di depan atau dolar. Dolar C dolar 5 ya kan? Sehingga kolomnya tidak akan berpindah. Begitu juga dengan dolar F dolar 8. Maka dia akan tetap di dolar F sampai dolar 8. Dia tidak akan berpindah. Oke? Nah, kemudian teman-teman masukin.
golongan mau mencari gaji pokok. Bener ya teman-teman ya. Gaji pokok berada di urutan berapa? 1, 2. Oke, berarti masukin kolom kedua dan kita ingin mencari exact match. Artinya apa? Kita mencari value yang sama ya. Kalau tidak sama kita tidak akan kebaca. Oke. Kalau sudah teman-teman tinggal enter aja ya. Di sini langsung terbaca teman-teman. Berapa sih ya? Sorry, ini saya tinggal copy rumusnya aja biar nggak sampai ke bawah ya teman-teman. Teman-teman tinggal copy rumusnya aja, nanti dia akan muncul seperti ini. Ya, gaji pokok. Oke, udah ya teman-teman ya. Jadi kita tinggal menggunakan fungsi VLOOKUP untuk mencari nilainya. Begitu juga ketika kita ingin mencari uang transport ya, uang makan. Nah, teman-teman sebenarnya bisa tinggal copy langsung rumus yang ini karena tabel yang sama. Tetapi teman-teman mesti mendolarkan kolom H-nya. Karena kita akan copy rumus ini ke samping, ya. Ketika rumusnya ke samping, teman-teman, ya, seperti ini, maka kalau kita tidak mendolarkan apa kolomnya, dia akan berpindah, teman-teman. Sehingga kita perlu yang namanya mendolarkan kolomnya ini, teman-teman, yang golongan ini, yang kolom H ini kita dolarkan dulu, ya. Kita tinggal kemudian teman-teman tinggal copy rumusnya aja, teman-teman, ke sini, oke. Kemudian eh yang teman-teman ubah cuma ini aja ya, urutannya. Karena uang transfer urutan ke 1, 2, 3 ya. Sehingga tinggal ubah jadi 3. Oke, tinggal di copy aja. Kemudian ini juga sama, uang makan tinggal ubah jadi uang makan urutan ke berapa? 1, 2, 3, 4. Oke, berarti urutan keempat, tiganya kita ganti jadi 4. Oke, tinggal di copy aja rumusnya. Seperti ini. Oke. Kemudian nanti 3 cari komisi ya. Setelah kita dapat uang makan, kita tinggal cari komisi, teman-teman, ya. Komisinya diambil berapa persen, ya? 10%. Oke? Nah, teman-teman bisa menggunakan seperti ini. Kita tahu kan bahwa setiap harga barang kan 75.000. Nah, dikalikan aja jumlah barang kan Yohanes kan terjual 157 ya. Nah, 157 itu dikalikan dengan 75.000. Oke? Karena satu barangnya kan harganya 75.000. Nah, kemudian dari 75.000 ini dikalikan dengan komisinya. Komisinya diambil 10%. Oke. Dapat satu orang dapat berapa komisinya? Oke. Komisinya sudah dapat ya. Karena kita tahu ya, satu barang kan harganya 75.000. Sehingga kita mengalihkan 75.000 ya kan dari total barang yang dijual dikalikan 10%. Ya, langsung dapat komisinya. Nah, di sini ketahui bahwa masing-masing itu ada pinjamannya. Sehingga perlu dikurangkan ya. Sehingga pendapatan bersihnya adalah gaji pokok, sebentar, sebenarnya bisa menggunakan fungsi sum ya. Tambahkan gaji pokok, uang transport, uang makan, komisi, oke. Dikurangkan dengan pinjamannya. Oke, langsung dapat berapa total pendapatan bersihnya. Seperti ini teman-teman. Jadi kita nggak usah manual lagi, kita bisa menggunakan rumus ya, biar cepat. Itu sih. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin mencari nilai terbesarnya, pendapatan terbesar siapa sih? Nah, teman-teman bisa menggunakan fungsi max. Kemudian di below aja datanya. Pendapatan paling besar adalah 1.800.000 ya. Itu adalah si Mamat. Kalau teman-teman ingin mencari pendapatan paling kecil, teman-teman tinggal below aja seperti ini. Nah, pendapatan terkecil ya 767.500 ya. Si Ferry. Nah, kalau teman-teman ingin mencari rata-rata gajinya, teman-teman bisa menggunakan fungsi average untuk mengetahui nih berapa sih gaji rata-rata karyawan saya gitu kan. Nah, teman-teman bisa menggunakan fungsi average. Nah, kalau teman-teman ingin mencari total karyawan, nah, teman-teman bisa menggunakan fungsi count A ya. Dari
nama karyawan ini, teman-teman. Ada 15 karyawan, ya. Nah, kemudian teman-teman misalnya nih, mau tahu berapa sih jumlah karyawan golongan satu, golongan 2, golongan 3, itu bisa banget, teman-teman. Ya, kita bisa menggunakan fungsi count if, teman-teman. Count if, ketika kita ingin mengetahui ke period tentu, itu ada berapa sih datanya. Nah, teman-teman tinggal below aja range-nya, seperti ini. Kemudian ini jangan lupa di string ya, karena kita kan juga mau tahu tuh data di bawahnya kan. Oke, satu. Ini ada golongan satu ada 6. Oke, ini kita cari 2. Golongan 2-nya ada 3. Oke, terus ini kita ganti 3. Golongan 3-nya ada 6. Nah, sehingga kita coba lihat total karyawan benar atau tidak datanya. Oke, benar ya. Totalnya ada 15 karyawannya. Sehingga dari sini kita bisa menganalisa nih. Oh, ternyata eh, pendapatan terbesarnya itu ada 1.800.000 ya kan. Pendapatan terkecilnya ada 767.000 ya. Kemudian rata-rata gaji karyawannya adalah 1.252.000 ya. Dengan total karyawan 15 ya. Dengan golongan satu karyawannya ada sebanyak 6 karyawan, golongan 2 ada 3 karyawan, dan golongan 3 ada 6 karyawan. Oke. Nah, ini adalah contoh case yang bisa kita pakai teman-teman semua untuk kita menganalisa gitu ya. Nah, ini kita sudah coba kolek rumus-rumus yang sering dipakai teman-teman. Jadi harapannya eh, case tadi ini ya bisa bantu teman-teman untuk mengasah ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan terkait dengan ini ya, silahkan komen di kolom komentar ya. Nanti kita akan bantu menjawab pertanyaan teman-teman semua. Oke, nah nanti selanjutnya kita akan bahas rumus-rumus Excel lainnya ya. Stay tune di YouTube channel Kita Kerja Project ya. Jadi misalnya teman-teman semua ingin tahu rumus-rumus Excel yang baru, teman-teman juga bisa follow Instagram kami ya di Gila Kerja Project atau di TikTok dan juga YouTube juga ada. Jadi teman-teman misalnya mau lihat tipsnya bisa di sana. Oke, cukup sekian tutorial kita hari ini. Terima kasih for watching. See you on the next video. Bye-bye.